Oke, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini untuk kelas 12 ya, karena nggak ada UN, kita akan belajar latihan soal-soal untuk persiapan UTBK. Nah, soal yang akan ngebahas, ini ada mungkin sekitar 8 soal ya. Untuk mempersingkat waktu, kakak langsung saja ya. Coba lihat soal pertama. Nah, coba lihat. Ini berarti tentang efisiensi ya, atau kalau di fisika tuh ini materi kelas 11 tentang termodinamika. Nah, coba kita baca soalnya. Sebuah mesin Carnot menerima kalor sebesar 2500 Joule. Kalau menerima kalor, ini kan berarti kalornya diserap kan? Itu berarti kite. Nah, kalor yang diserap. Nah, dan melepas kalor sebanyak 1500 Joule. Melepas kalor berarti ini QR namanya, kalor pada suhu rendah atau kalor yang dilepas. Sehingga memiliki efisiensi sebesar Nu. Nah, itu kayak huruf N dibacanya Nu. Jadi, kalau kita tulis, maka yang diketahui adalah seperti ini. Nah, jadi kitenya 2500, QR-nya 1500, dan Nu 1 itu nilainya Nu. Nah, sekarang kita baca lagi soalnya. Jika mesin Carnot tersebut menerima 2500 Joule, berarti kan kita lagi kan, tapi ini kondisi kedua. Tapi melepas kalornya sebanyak 1750, berarti QR2-nya. Nah, yang tanya, maka efisiensinya jadi berapa? Kalau dibandingkan dengan efisiensi yang awal tadi. Kalau kita bikin yang diketahui, maka jadi kayak gini nih. Nah, berarti tadi kondisi awal kitanya 2500, kondisi keduanya juga sama kan? Tapi untuk kalor yang dilepas, QR-nya nilai 1500, itu kondisi 1, tapi kondisi 2-nya jadi 1750. Nah, yang ditanya itu efisiensi keduanya itu berapa kalinya efisiensi awal. Nah, ingat rumus efisiensi. Efisiensi sama dengan 1 min QR per kite. Nah, tadi apa QR sama kitenya? QR itu kalor yang dilepas atau kalor yang lebih kecil, nilainya lebih kecil ya, sedangkan kita itu kalor yang diserap atau nilai kalor yang nilainya paling besar. Nah, ini kan ada dua kondisi ya, kondisi 1, kondisi 2. Di fisika kalau ada dua kondisi berarti kamu bandingin nanti, tapi kita cari satu-satu dulu. Cari efisiensi 1. Nah, efisiensi 1 berarti 1 min. Tadi kan QR 1500, kitanya 2500 kan. Masukin deh ke sini. Masukin, nolnya dicoret, 15 sama 25 sama-sama bagi 5 kan ya. 15 bagi 53, 25 bagi 5, 5. Nah, 1 dikurang 3 per 5 berapa? Kita samain penyebut kan. Ini kan satunya nih 1 per 1, ya enggak? 1 dikali berapa biar jadi 5? Dikali 5 kan, maka yang atas kali 5 juga, jadi 5 kurang 3, 2, jadi 2 per 5, 2 bagi 5 hasilnya 0,4. Jadi efisiensi awal nilainya 0,4. Sekarang kita cari efisiensi kedua, sama rumusnya, tinggal ganti aja QR-nya QR yang kedua, kita yang kedua. Nah, masukin 1750 per 2500, nolnya dicoret, tinggal kalau disederhanakan jadi 7 per 10 ya. Nah, sama kayak tadi, penyebutnya samain. Ini 10, ini kan penyebutnya 1 per 1 kan. Nah, 1 kali berapa biar jadi 10? Kali 10, berarti atas kali 10 juga. 1 kali 10, 10. 10 kurang 7, 3. Jadi 3 per 10. 3 per 10, 0,3. Berarti efisiensi keduanya ini adalah 0,3. Tapi yang ditanya tuh apa? Efisiensi kedua berapanya efisiensi 1 kan? Nah, baru kita bandingkan. Jadi efisiensi 1 per efisiensi 2 sama dengan, masukin tadi efisiensi 1-nya berapa? 0,4. Efisiensi 2-nya 0,3. Nah, ini kan belakang koma sama-sama punya satu angka kan? Kita buang komanya. Jadi 4 per 3 kali silang. 4 kali Nu 2, 3 kali Nu 1. Jadinya 4 Nu 2 sama dengan 3 kali Nu 1. Kita kan mau nyari efisiensi 2-nya. 4 pindahin ke seberang, jadi dibagi kan. Maka efisiensi keduanya itu adalah 3/4 kalinya efisiensi
awal. Maka jawabannya adalah yang C gitu. Paham ya? Lanjut soal kedua. Sebuah benda, coba lihat soalnya. Sebuah benda melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo nilainya A. Nah, ketika kecepatan benda besarnya 1/4 kecepatan maksimum, maka simpangannya berapa? Lihat, amplitudo nilainya A, maka kalau diketahui kayak gini. Nah, nilai amplitudonya itu adalah A, berarti nilai A-nya itu adalah A. Kemudian di soal bilang lagi, kecepatan bendanya itu besarnya 1/4 kecepatan maksimum, maka bentuk matematisnya V sama dengan 1/4 Vmax. Nah, yang tanya apa? Yang tanya simpangan itu Y. Nah, Y-nya ini yang kita cari ini. Y rumusnya apa? A sin omega T kan. Nah, A-nya kan udah ketahuan di soal, nilainya A. Nah, sin omega T yang belum ketahuan nilainya berapa? Kita cari dulu. Cari dari mana? Di soal diketahui kan ada V sama dengan 1/4 Vmax. Nah, masuk sini nih, V sama dengan 1/4 Vmax. Ingat, kalau simpangan rumusnya A sin omega T, kalau kecepatan rumusnya A omega cos omega T. Jadi V-nya ganti rumusnya jadi A omega cos omega T sama dengan 1/4 Vmax. Vmax itu kan berarti kecepatan maksimum. Kalau kecepatan maksimum berarti sudutnya 1. Kan kecepatan rumusnya A omega cos. Nah, karena mintanya Vmax, maka cos omega T-nya kamu ganti 1. Gitu aja. Jadi sisanya A omega kali 1. Makanya Vmax itu rumusnya A omega kali 1. Nah, A omega-nya kan dicoret. Jadi cos omega T sama dengan 1/4. Nah, ingat materi matematika, cos itu rumusnya apa? Samping per miring kan. Nah, berarti sampingnya 1, miringnya 4. Nah, kita cari depannya dulu nih, karena kan kita butuh sin kan. Cari depannya, berarti akar yang miringnya kan 4. Jadi 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat, jadinya kan 16 kurang 1 jadi 15 kan. Maka depan sudutnya ini adalah 15. Nah, dapat deh nilai sinnya. Sin itu rumusnya apa? Depan per miringnya. Depannya 15, miringnya berarti 4. Maka dapatlah sin omega T-nya adalah 15/4. Berarti nilai sin omega T ini kita masukin ke persamaan awal tadi. Jadi sin omega T akar 15/4. Jadi simpangannya adalah 1/4 akar 15 kali A. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu, paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini tentang rangkaian arus searah ya. Nah, coba lihat gambarnya. Itu ada resistor dirangkai paralel. Nah, lalu dihubungkan sumber nilainya 12 volt ya. Nah, yang tanya nilai arus yang tepat kalau diurutkan dari yang kecil ke besar tuh berapa? Nah, sebenarnya ini itu nggak usah dihitung. Nah, coba kita pakai dua cara ya. Ini cara pertama dihitung, cara kedua adalah tidak perlu dihitung. Coba lihat cara pertama kita hitung. Jadi kita cari R totalnya dulu nih. Nah, ini kan disusun paralel pakai seper kan, berarti 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6, samain penyebut jadinya 6/6 kan. Nah, berarti R totalnya adalah 1 ohm. Berarti nilai I totalnya V per R, jadi 12 per R, jadi 12 ampere. Nah, ini kan I total, kita harus nyari nilai arus masing-masing pada ketiga resistor ini. Berarti kita bandingin nih, I1 banding I2 banding I3 sama dengan berarti V per R1, V per R2, V per R3. Karena rangkaiannya paralel, maka nilai tegangannya sama. Kamu coret tegangannya, jadi sisanya 1/2, 1/3, 1/6. Perbandingan, kalau pecahan, kita bingung nanti ngitungnya gimana. Jadi gimana caranya biar pecahannya hilang? Ini semuanya kita kaliin 6. Akhirnya, setengah kali 6, 3, 1/3 kali 6, 2, 1/6 kali 6, 1. Maka perbandingan I1, I2, dan I3 adalah 3, 2, dan 1. Sebenarnya kalau dari sini kita sudah bisa ngurutin dari yang terkecil sampai terbesar siapa, ya kan?
I3 paling kecil, I2 tengah-tengah, I1 paling besar. Ya udah, berarti kalau diurutin dari kecil ke besar, I1 berarti I3, I2 dan I1. Udah jawabannya itu, berarti I3, I2, I1. Tapi kalau teman-teman pengen tahu jawaban aslinya, ini kan masih perbandingan. Cari nilai asli I1 berapa? Nah, ini ambil kepemilikan yang seposisi. I1 berarti punyanya 3, I2 punyanya 2, I3 punyanya 1. Nyari I1 berarti punyanya dia dibagi jumlah perbandingan 3 tambah 2 tambah 1 berapa? 6 kan? Jadi 3/6 dikali arus totalnya. Tadi arus totalnya berapa? 12 kan? Berarti kali 12 sama dengan 6 ampere. Begitupun I2. Nah, I2 kan nilainya 2 kan? Nah, nilainya 2 berarti 2 per jumlah perbandingan kali 12 nilainya 4. Begitupun I3 jadi 1/6 kali 12 jadi 2 ampere. Nah, sama kan hasilnya? 2, 4, 6. Berarti kalau diurutin dari kecil ke besar, ya udah berarti I3, I2 dan I1. Itu kalau caranya ngitung. Kalau caranya nggak ngitung, kamu lihat rumusnya. Rumus hukum Ohm apa? Nah, V sama dengan I kali R. I dengan R itu berbanding terbalik. Kalau I-nya diperbesar, maka R-nya diperkecil. Sekarang kamu lihat di sini. R1, R2, R3. R1 nilainya 2, R2 nilainya 3, R3 nilainya 6. Berarti nilai hambatan terkecil itu punya arus terbesar. Dan nilai hambatan terbesar itu punya arus yang paling kecil. Ini kan R1 nilainya 2, berarti nilai arusnya dia paling besar. Ini R3 nilainya 6, berarti arusnya paling kecil. Udah, kalau diurutin jadi I3, I2, I1, selesai. Gitu deh caranya. Jadi boleh cara ngitung, boleh cara teori, terserah kamu mau yang mana, oke?